Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Mutia menyambut kepulangan Sahbudin dengan gembira. Tapi segera disadarinya ada sesuatu yang kurang. Sahbudin datang dengan tangan kosong, tidak membawa mobil yang sudah begitu ingin dilihatnya. "Tidak jadi ambil mobilnya Pak Burhan, Mas?" tanyanya dengan menahan rasa kecewa. "Nanti aku ceritakan. Aku belum mandi, Tia." "Tapi urusannya kan sudah selesai, Mas." Mutia mengikuti Sahbudin ke kamar. "Ceritanya panjang, Tia, nanti saja." Mutia memandang Sahbudin melepaskan pakaian dengan diam. Dengan wajah kesal, ditinggalkannya Sahbudin sendirian. Makan pagi mereka sudah agak kesiangan. Dan Sahbudin tidak menyukai lauk yang ada. Dia sudah makan di atas pesawat terbang yang membawanya dari Jakarta, dan perjalanan jauh membuatnya pagi itu tidak bernafsu makan. Astari dan Lucia sudah diantar Pak Ahmad ke sekolah. Mutia menemani Sahbudin di meja makan, tapi tidak ikut makan. Dia sudah makan lebih dulu bersama anak-anak. Terbiasa hidup enak, kadang-kadang kita jadi lupa pada penderitaan orang lain. Sahbudin memulai. Mutia memandangnya tanpa bertanya. "Di Jakarta kemarin, tiba-tiba aku melihat betapa banyak sebenarnya pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dari kita. Sekaligus aku terharu melihat masih ada segelintir orang yang sempat memikirkan nasib orang lain di tengah kehidupan kota besar yang begitu materialistis. Aku mengunjungi sebuah panti asuhan yang dikelola secara pribadi oleh seorang nyonya. Ada 15 anak yatim piatu dan anak-anak yang terlantar ditampung di rumahnya. Semua diurusnya sendiri, dibiayai dari dompetnya sendiri. Terharu aku melihatnya. Anak-anak seusia Astari dan Lucia tidak punya orang tua, atau orang tuanya begitu miskin sehingga masa depannya semata-mata tergantung pada belas kasih orang lain. "Di mana?" Mutia bertanya. Dicobanya menyembunyikan rasa cemburu mendengar Sahbudin memuji-muji seorang nyonya yang tidak peduli tua atau muda adalah seorang wanita. Sahbudin menyebutkan alamat Widati. "Kita harus bersyukur bisa hidup seperti ini. Ada rumah, ada mobil, tak pernah kekurangan makan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk membagi rizki orang lain, membantu mereka yang lemah." Mutia mengangguk dengan tidak sabar. "Mas Bud menyumbang panti asuhan itu?" tanyanya. "Ya, kita masih punya kesempatan luas untuk mencari uang lagi." "Berapa yang Mas sumbangkan?" desak Mutia. "Semua yang kubawa." "Mas, jangan main-main!" Mutia hampir berteriak.
Dipandangnya Sahbudin dengan mata terbelalak. Iya Mutia, semuanya 20 juta, sahut Sahbudin tegas dan jelas. Mutia bersandar di kursinya dengan lemas. Ini sungguh terlalu. Kemarahannya meledak. Tidak masuk akal. Amal ya amal. Tapi bagaimana mungkin kau memberikan semuanya? 20 juta tidak sedikit, Mas. Dan mobil itu sudah kita sepakati dengan Pak Burhan. Sahbudin menatap Mutia dengan aneh. Inikah istrinya? Wanita yang sudah 10 tahun dinikahinya. Ibu dari anak-anaknya. Yang ada di kepala Mutia tak lain hanyalah mobil, uang, pakaian bagus, permata. Tak pernah lebih dalam dari segala keduniawian itu. Lalu begitu saja muncul bayangan Widati. Pembicaraan mereka yang tak kunjung habis. Mengapa orang kaya makin kaya, sementara si miskin tetap miskin? Mengapa rakyat harus ikut membayar pajak untuk barang-barang mewah yang melihat saja mereka belum pernah? Mengapa petani kecil yang membeli bibit padi dan pupuk dengan harga mahal harus menanggung resiko rugi karena hama, bencana banjir, kekeringan, maupun fluktuasi harga beras pada waktu panen? Sementara pemilik pabrik besar yang memproduksi pupuk dan insektisida terus merogoh untung berlipat ganda. Mengapa rakyat harus menebang kayu untuk menyambung hidup? Disebut penebang liar. Sementara pengusaha HPH dengan bebas menggunduli hutan seluas jutaan hektar. Mengapa rakyat yang menambang emas hanya dengan nyiru dan ember dilarang? Sementara konsesi tambang dengan deposit emas puluhan juta on diberikan kepada segelintir orang atau perusahaan asing. Sahbudin merasa dadanya pepat. Mobil itu sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, Tia. Kita sudah punya. Jangan sampai kita terjebak nafsu menjadi orang yang tamak harta, katanya dengan lesu. Tapi tentu tidak lantas diberikan cuma-cuma begitu. Apalagi hanya untuk 15 anak. Bukan panti asuhan yang besar. Dan kau sama sekali tidak minta persetujuanku. Kau pikir apa yang ada di dalam rumah ini milikmu sendiri? Mentang-mentang Mas yang cari uang. Tia, Sahbudin membentak. Dihembuskannya nafasnya panjang-panjang. Jaga kata-katamu, Tia. Aku tidak suka berlaku kasar pada wanita. Tapi kalau kau menyakiti hatiku. Sahbudin tidak menyelesaikan kalimatnya. Didorongnya kursi ke belakang dan pergi ke kamar kerjanya dengan langkah-langkah panjang. Di belakang punggung, Mutia memandangnya dengan geram. Sampai Sahbudin pergi ke fakultas, mereka tidak berbicara apa-apa lagi. Mutia bahkan tidak mengantar suaminya sampai ke pintu seperti biasanya. Dan Sahbudin tidak menoleh-noleh lagi begitu masuk ke mobil dan membanting pintu. Sahbudin mengemudikan mobilnya dengan pikiran yang kalut. Pertemuan yang mengejutkan dengan Widati, disusul pertengkaran dengan Mutia, membuat otaknya terasa beku. Di rumah, Mutia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Dia tahu Sahbudin memang dermawan. Tapi tentu bukan tanpa alasan kalau sampai memberikan sumbangan sebesar itu.
20 juta. Jumlah yang tidak main-main. Mutia curiga. Tidak percaya sungguh sejumlah itu yang disumbangkan suaminya. Tidak mustahil panti asuhan itu hanya dipakai untuk kedok saja. Dan jumlah yang sebenarnya lari kepada orang lain. Seorang wanita. Bahkan tidak mustahil panti asuhan itu sama sekali tidak pernah ada. Mutia memeriksa koper pakaian Sahbudin, membuka setiap saku dan lipatan-lipatannya. Tidak menemukan apa-apa. Perhatiannya berpindah ke map kulit hasil seminar. Sahbudin pergi dengan tas kerjanya yang biasa. Dan map kulit itu ditinggal tergeletak di atas meja. Mutia menumpahkan isinya ke atas meja. Meneliti, memasukkan jarinya ke segenap saku yang ada. Di sebuah saku dalam, ditemukannya sebentuk kartu indah berwarna biru muda. Mutia membacanya. Dan lututnya mendadak lemas oleh keterkejutan dan kebencian yang menggigit sampai ke ujung rambut. Kartu nama Widati. Dan Mutia tak mungkin keliru. Alamat yang ada di situ adalah alamat panti asuhan yang disebutkan Sahbudin. Di kartu nama itu bahkan tidak ada keterangan sedikit pun tentang panti asuhan. Jadi itulah semuanya. Mutia berdiri mematung. Urat-urat tangannya menegang dan kartu nama Widati lumat dalam tangannya. Mutia tahu siapa Widati. Tahu semua yang pernah ada antara Widati dengan Sahbudin. Sungguh bodoh bahwa dia tak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Dan panti asuhan itu, siapa berani menjamin benar-benar ada? Siapa berani menjamin baru sekali itu Sahbudin menghadiahi Widati? Mutia tahu, Sahbudin sering pergi ke Jakarta untuk segala macam urusan. Segala macam urusan. Ya, memang urusan dengan Widati. Dengan tubuh dan hati sakit, Mutia meninggalkan kamar kerja Sahbudin. Tidak dipedulikannya kertas-kertas dan segala isi map yang masih berceceran di atas meja. Seperti biasa, bantal menjadi tumpahan air mata. Mutia sakit hati bukan main. Setelah 10 tahun, dia mengira telah berhasil memiliki cinta Sahbudin, mengusir kenangan Widati dari hati suaminya. Sahbudin begitu baik menjadi suami dan ayah. Suami yang baik, ayah yang baik, omong kosong semua. Tak ada yang menyambut ketika Sahbudin pulang jam 2. Astari dan Lucia bermain ke rumah tetangga. Mutia tidak kelihatan. Dengan terkejut, Sahbudin menemukan meja kerjanya berantakan. Map seminar terbuka, isinya tersebar ke atas meja. Kartu nama biru muda tercampak ke lantai. Lusuh habis diremas-remas. Hanya dengan beberapa langkah panjang, Sahbudin sudah berada di samping tempat tidur. Mutia masih menelungkup, tidak ambil pusing pada suara kedatangan Sahbudin. Enak nian, suami datang ditinggal tidur. Sahbudin mencoba menahan hati. Mutia tak bergeming. Tia, bangun sebentar. Mutia tidak bangun. Tia, Sahbudin membentak dengan marah. Mutia menggeliat, bangun dengan malas.
Jadi begitu. Setelah ketahuan, lalu main bentak, katanya sinis. Menyesal sekali aku terpaksa marah. Kok begitu lancang membuka-buka mapku dengan cara begitu rupa? Mutia menatap Sahbudin dengan sengit. Kok kira aku tidak marah kau perlakukan begini? Aku sudah tahu semuanya, Mas. Tidak ada gunanya kau bermacam-macam alasan. Aku tahu kemana larinya uang itu. Mutia terisak. Kau pembohong, Mas. Penipu. Percuma kita mempertahankan rumah tangga ini kalau kau masih saja menyeleweng dengan Tia. Sahbudin mencengkeram lengan Tia, mengguncangnya keras-keras. Mutia meringis kesakitan. Ngeri melihat mata Sahbudin yang menyala-nyala. Jaga kata-kata Mutia. Demi Tuhan aku tidak pernah berbuat apa-apa dengan dia. Aku baru bertemu dengannya kemarin di seminar. Aku memang mengunjungi rumahnya, tapi kami hanya berbicara biasa. Dia terlalu mulia untuk berbuat seperti yang kau duga. Mutia semakin panas mendengar Sahbudin malahan memuji-muji Widati. Dengan keras dilepaskannya lengannya dari cengkeraman Sahbudin. Aku khawatir tak lagi mempercayai kata-katamu, elaknya sambil berdiri menjauh. Sahbudin termangu. Lalu perlahan-lahan merah wajahnya menyurut. Sesudah kemarahan melampaui puncaknya, dia justru menjadi tenang. Oh, jadi kau tak percaya padaku lagi? Tanyanya. Perbuatanmu sendiri yang memaksaku begitu. Baiklah. Lalu apa maumu sekarang? Mutia memunggungi Sahbudin. Aku mau pulang ke rumah ibu. Kapan? Sesak dada Mutia mendengar Sahbudin bukannya mencoba menghalangi, malahan bertanya kapan dia mau berangkat. Sekarang juga, pekiknya dengan benci. Sahbudin menghela nafas. Sesudah umurmu bertambah 10 tahun, kukira kau akan menjadi lebih dewasa, Tia. Tapi rupanya tetap saja begini. Baiklah, terserah kepadamu. Tapi maaf, mungkin aku tidak bisa mengantar. Siapa butuh antaranmu? Sahbudin mengatupkan bibirnya rapat-rapat, membalikkan tubuh dan pergi. Dikuncinya kamar kerjanya dari dalam. Lama dia merenung di depan meja kerjanya. Diambilnya kartu nama Widati, dilicinkannya. Inilah kelalaiannya yang menyebabkan keadaan menjadi kacau. Dia lupa tidak menyimpan kartu nama Widati di tempat yang lebih baik. Memang berbeda. Widati berpendidikan tinggi dan kepribadiannya matang dalam pengalaman batin yang beragam. Sebaliknya, Mutia hanya secara kebetulan lulus SLTA yang tak pernah benar-benar ditekuninya. Pengalaman kesehariannya hanyalah membuka-buka buku mode, arisan, dan bergunjing dengan nyonya-nyonya. Sahbudin tak habis pikir bagaimana ibunya memilih gadis seperti itu untuk dirinya. Hanya karena sesuku, sedaerah asal, dan masih terhitung sanak. Sahbudin mendengar suara bergedebukan di luar. Suara Mutia memerintahkan ini itu kepada Biina. Dihelanya nafasnya dengan berat. Kalau saja
Kalau saja Mutia bisa bersikap lebih dewasa, lebih bijaksana, dan mau mengerti situasi dirinya, mungkin aku masih bisa menyayanginya, pikir Sahbudin dengan masgul. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.